Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Kali ini kita akan belajar cara buat judul iklan yang nantinya kita untuk promosi, yang kita gunakan untuk promosi, kemudian untuk optimasi. Mungkin selama ini kita masih bingung gimana yang waktu kita promosi, kan ada kolom untuk judul. Nah, itu kan biasanya kita bingung. Ini mau diisi judul apa? Ini diisi kata kunci apa kan? Kita masih bingung rata-rata di situnya. Makanya dari sekarang kita mulai tata dari awal kata kuncinya, baik nomor HP-nya maupun kata kunci yang kita pakai untuk judul, kita tata terlebih dahulu biar lebih rapi. Sebelum masuk ke materi, saya mau sharing dulu tentang pengenalan kaidah mesin. Kalau kita buka Google, pasti ada yang namanya warnanya biru, yang warnanya biru. Yang biru ini judulnya iklan kita. Dan ini terbatas karakter. Yang perlu diingat, ini kaidah mesin. Judul ini terbatas karakter. Karakternya ada 60 di sini, karakternya ada 65 karakter. Kalau misalkan judulnya kita lebih dari 65 karakter, dia akan menjadi titik-titik seperti ini. Dan ini sayang banget. Sebenarnya boleh aja kita masukkan kata kunci yang lebih 65 karakter. Tapi usahakan kata kunci yang ditargetkan teman-teman sekalian itu ada di 65 karakter pertama. Untuk yang kata kunci yang turunan boleh di sini selanjutnya di belakangnya. Mungkin ada juga yang nanya, Mas, lebih bagus mana nomor HP depan atau belakang? Kalau menurut saya sama aja, asalkan nggak lebih dari 65 karakter ini. Karena yang tampil di mesin pencari Google itu cuma 60 karakter. Selebihnya akan menjadi titik-titik seperti yang kayak gini, seperti iklan yang nomor 2 ini. Ini contoh 2 iklan saya yang sudah terpasang. Yang ini pakai media Facebook, yang ini pakai media WordPress. Kemudian ada yang nanya lagi, Mas, sebaiknya pakai 62 atau 08? Jawabannya sesuai dengan target pasar Anda. Kalau target pasarnya Indonesia, cukup pakai 08. Karena orang Indonesia sendiri nggak tahu 62 itu apa. Ini buktinya. Banyak yang nanya di Google, 62 itu kode mana? 62 itu negara apa, kode apa? Ini 62 itu apa? 62 itu apa? Ini orang Indonesia, padahal di HP-nya sendiri itu 62. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mas, kenapa harus pakai provider? Jawabannya, di Indonesia itu orang Indonesia itu handphonenya bagus-bagus, tapi mohon maaf, dia nyari yang gratisan biar dapat tarif murah, biar dapat bonusan. Ini buktinya, dia nyari operatornya, dia cari di Google biar dapat gratisan. Makanya iklan kita pasangin nomor HP dan nomor provider biar dia langsung cari operator yang sama biar dia dapat gratisan. Oke, sekilas penjelasan saya tentang pengenalan kaidah mesin. Kemudian sebelum masuk ke lembar kerja, ada beberapa yang harus kita siapkan, yaitu yang pertama nomor HP-nya Anda yang mau dipakai kontak person. Kemudian kata kuncinya produk atau jasanya kita, kemudian buying keywordnya, kota targetnya, atau nama. Kalau ada yang nomor 5 ini nggak wajib. Yang nomor 5 ini kalau teman-teman sudah punya merek atau sudah punya nama perusahaan aja. Tapi nomor 5 ini nggak wajib. Yang wajib cuma nomor 1 sampai nomor 4. Dan yang perlu diperhatikan, nomor 2 sampai nomor 4 ini harus di reset dulu agar sesuai sama target pasarnya kita. Nggak boleh ngarang. Kalau kota target ini teman-teman bisa lihat di Google Trend. Kalau buying keyword mungkin bisa di google.co.id di suggest-nya itu. Kata kuncinya juga bisa di Google Trend, bisa di google.co.id. Oke, silakan videonya di pause dulu untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Silakan videonya di pause dulu. Oke, saya anggap semuanya sudah siap. Langsung selanjutnya kita masuk ke lembar kerja. Ini yang sudah saya siapkan sebelumnya. Ini nomor HP-nya. Untuk nomor HP-nya silakan dipenggal seperti ini, biar calon konsumen kita gampang untuk mengingatnya. Kemudian kata kunci ini harus di reset dulu ya. Sama ini juga harus di reset, ini juga harus di reset. Ini sebagai contoh aja, saya ambil 10 kata kunci, saya ambil 3 buying keyword, saya ambil 3 kota target. Sebenarnya kalau semakin banyak ini semakin bagus. Semakin banyak semakin bagus.
Oke, untuk sebelumnya kita atur huruf besar kecilnya dulu, kita blok dulu, kita copy, buka Microsoft Word-nya, silakan di paste, kemudian semuanya di blok semuanya, Ctrl A. Di sini ada ikon A besar A kecil, ini kita klik di sini, pilih yang capital H word. Nah, dia akan mengubah besar kecil sendiri. Kemudian kita cut, balik lagi ke Excel-nya, kita paste. Oke. Setelah itu kita masuk tahap kedua, yaitu tahap pengolahan. Di sini kita copy nomor HP-nya, paste di sini. Kemudian berikutnya kita kasih buying keyword yang pertama, kita paste di sini. Kemudian semua kata kuncinya kita copy, paste di yang sebelahnya buying keyword. Nah, ini di sini kita sesuaikan sama jumlah kata kuncinya. Di sini ada kotak kecil, kita klik 2 kali. Di sini sama, ini ada kotak kecil, kita klik 2 kali. Di sini. Habis itu ini kita blok 3 kolom ini, kemudian tekan Ctrl Shift dan arah bawah. Kita cut langsung, atau di copy langsung, silakan buka notepad baru yang masih kosong, kita paste di sini. Ini kan ada yang jarak yang renggang-renggang, yang jarak renggang ini kita rapatkan. Caranya seperti ini, kita blok dulu, kemudian di copy, edit, replace, kita paste di kolom yang atas, kemudian kolom yang bawah kita isi spasi 1 kali, replace all. Oke, ini di close dulu. Ini semuanya kita blok, kita cut, kita kembali lagi ke Excel, ke tahap yang ketiga, yaitu hasil jadinya. Hasil jadinya kita paste di sini. Nah, ini sudah menjadi satu varian judul iklan. Oke, kalau yang masih ada yang bingung, silakan di pause dulu, silakan ulangi dari tahap sebelumnya, putar bagian video di tahap yang sebelumnya. Oke, untuk berikutnya kita ulangi langkah yang sama tapi dengan buying keyword yang berbeda. Yang jual kan sudah kita tandain. Kemudian yang kedua yaitu jasa. Lakukan langkah yang sama. Ini dihapus dulu. Paste di sini. Maaf. Copy. Paste di sini. Ada kotak kecil di sini, kita klik 2 kali. Lakukan langkah yang sama. Ini kita copy. Taruh notepad, di paste. Jarak yang renggang kita copy, kemudian di replace itu digantikan. Ini yang dihapus dulu, kemudian paste yang di kolom yang atas. Sama langkah-langkahnya, tinggal ngulangin aja. Ini yang bawah tinggal paste spasi 1 kali, replace all. Ini menjadi varian iklan yang kedua. Masuk ke yang hasil jadi tadi, kita paste di sini. Ini di sini sudah ada kombinasi kata kunci dari buying keywordnya. Kata kuncinya sama, cuman ada perbedaan di buying keywordnya aja. Kemudian silakan lakukan langkah yang sama untuk buying keyword yang selanjutnya. Misalkan ini yang buying keywordnya yang jasa sudah kita tandai, kemudian yang berikutnya
buying keyword yang ketiga, kita taruh bawahnya sini. Ini sudah menjadi 3 varian judul iklan dengan 3 buying keyword yang berbeda. Silakan dipraktekkan. Mungkin kalau mau praktek silakan di pause dulu videonya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masukkan kota targetnya. Di sini sebenarnya kota targetnya banyak, cuma di sini saya contohkan 3 untuk belajar saja, untuk latihan. Kita paste di sini dulu biar kita nggak bingung. Langkahnya sama saja seperti menambahkan ini tadi. Dari awal kita mulai dari kota target yang pertama dulu, misalkan ini Surabaya. Kita copy, langsung kita paste di sebelah kolom sebelahnya ini. Caranya sama, kotak kecilnya di sini ada kotak kecil, kita klik 2 kali. Sini ini sudah sesuai dengan barisnya ini. Kemudian langkah selanjutnya itu kita blok kolomnya ini sama kolomnya ini. Kemudian kita blok semuanya dengan cara Ctrl Shift dan arah bawah. Kita copy, kita paste di notepad. Ini kita hapus dulu. Caranya sama, ini kita blok, copy, kemudian ini kolom replace-nya ini, yang atas dipaste di yang atas, yang bawah tinggal spasi 1 kali saja, replace all. Ini sudah gandeng, tinggal pilih semuanya, kita cut, balik ke ini lagi. Ini kita kasih jarak 2 kolom biar enggak, atau kita bisa jarak 2 kolom biar enggak bingung. Nah, ini kalau ini masih belum ada kota targetnya, ini yang sudah ada kota targetnya. Kemudian langkah selanjutnya sama, yang Surabaya ini sudah. Kemudian kota target berikutnya kita masukkan, yang ini kita hapus dulu, Ctrl Shift arah bawah, delete, kita paste di sini. Kita klik 2 kali, di blok lagi, Ctrl Shift arah bawah, di copy, masuk ke notepad lagi, di paste, lakukan langkah yang sama. Ini jaraknya kita copy, kita paste di kolom replace yang atas. Kemudian yang bawah tinggal spasi 1 kali, replace all. Kita pilih semuanya, kita cut, balik ke Excel lagi. Ini yang Surabaya tadi, kita taruh bawahnya, kita kasih jarak 2 kolom, paste di sini. Lakukan langkah yang sama terhadap kota target yang berikutnya. Ini yang berikutnya ya, kalau kota target saya Makassar. Ini dihapus dulu. Ini yang Medan sudah, kemudian yang Makassar. Semua, cut, taruh bawahnya sini. Kita kasih jarak 2 garis biar nggak campur. Ini sudah menjadi beberapa kombinasi dari judul iklan, dari buying keywordnya, dari kota targetnya, maupun dari kata kunci produknya sendiri. Silahkan dipraktekkan, silahkan di pause dulu. Oke, untuk langkah selanjutnya semuanya kita jadikan 1 baris. Tadi kan kita buat dua jeda, ini kita satukan.
kita satukan dengan cara ini, dihapus dengan cara ini, klik delete, satu lagi, kemudian lagi kontrol arah bawah, ada jeda 2 di sini, jedanya kita hapus, atau dua baris ini kita hapus. Lakukan langkahnya sama, kontrol arah bawah, ada dua jeda ini kita hapus. Oke, ini semuanya sudah jadi satu baris. Kemudian langkah selanjutnya kita kasih nomor biar nggak bingung. Misalkan ini kita kasih judul iklan 1. Kita sesuaikan sama ininya. Kemudian di sini ada kotak kecil di pojok bawah sini, kita klik 2 kali. Nah, ini sudah, ini judul iklan 1, ini judul iklan 2, dan seterusnya sampai bawah. Ini namanya kombinasi kata kunci dari keyword maupun kota targetnya. Sudah jadi berapa ini kira-kira? Sudah jadi 120 kombinasi kata kunci dari sekian banyaknya kata kunci yang kita rangkai tadi. Dari ini semua yang kita rangkai tadi menjadi 120 macam judul yang akan kita gunakan untuk promosi nantinya. Jadi 120. Kalau misalkan kata kuncinya lebih banyak, ini pasti lebih banyak lagi. Nantinya akan memudahkan kita untuk jualan, untuk promosi di internet nantinya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu, kalau teman-teman yang nggak usah brand atau nggak usah merek, cukup sampai di sini aja. Cuman kalau yang ada merek, kita taruh mereknya di belakang sini. Tadi yang sudah kita siapkan tadi, mereknya kita masukkan, kita copy di sini. Kemudian kita taruh di sebelahnya yang hasil jadi tadi. Nah, ini yang hasil jadi tadi. Ini kita taruh kolom yang sini. Kalau perlu dikasih titik 2, kalau nggak perlu nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau saya biasanya kasih titik 2 seperti ini. Ini langkahnya sama kayak langkah sebelumnya, kita klik 2 kali di sini. Langkahnya sama juga, kita blok 2 kolom ini, kita tekan Ctrl Shift arah bawah untuk ngeblok semuanya. Kita copy, silakan balik ke notepad lagi, yang masih kosong kita paste di sini. Oke, yang jarak yang renggang ini kita satukan lagi, kita copy, paste di kolom replace yang atas, paste di sini. Yang bawah cukup tekan spasi 1 kali, kemudian tekan yang replace all. Replace ini menggantikan. Oke, ini sudah jadi 1. Kita pilih semuanya, Ctrl A, kita cut, silakan balik ke Excelnya lagi, lembar kerjanya, sejadinya ini. Yang ini kita gantikan, kita tekan Ctrl Shift arah bawah, kemudian kita paste, Ctrl V. Oke, ini sudah jadi kata kunci dengan brandnya kita di belakangnya. Nah, ini untuk pemasangan judul iklan ini sudah cukup. Kemudian di sini untuk keperluan optimasi, kalau kita optimasi yang kita butuhkan itu kan judulnya sama linknya medianya kita. Misalkan kalau saya biasanya pakai media YouTube, berarti di sini kalau saya tulis link YouTube. Kemudian media saya yang kedua yaitu WordPress, atau media teman-teman yang selanjutnya silahkan tulis di sini. Ini nanti dipakai di optimasi. Nah, ini cara ngerjakannya seperti ini. Misalkan kita kan pasang iklan pakai judul yang pertama, habis itu kita tandain seperti ini. Kemudian linknya, misalkan saya masang di YouTube, linknya
saya paste di sini. Kemudian seterusnya, 2, tandai linknya paste di sini. 3, tandai, dan seterusnya tandai, kemudian linknya paste di sini. Kemudian lakukan langkah yang sama di media yang selanjutnya. Jadi di sini media iklan yang kita gunakan ini akan menjadi faktor kali dalam promosi kita. Semakin banyak media semakin bagus. Tapi saran saya, selesaikan satu media dulu pada semua judulnya ini. Baru kalau semuanya selesai, silakan lanjutkan ke media yang selanjutnya. Biar kita ngerjakannya nggak lompat-lompat. Biar kita optimasinya nggak bingung, biar kita ngerjakannya nggak bingung juga. Kalau misalkan ini kita kerjakan 5 dulu, habis gitu ini 5 dulu, habis gitu sebelahnya ini 5 dulu, akhirnya kita bingung sendiri mana yang harus dioptimasi, mana yang harus dikerjakan duluan. Jadi saran saya, selesaikan satu media dulu untuk semua judul. Habis gitu kalau ini semuanya link YouTube-nya sudah terisi, misalkan semuanya sudah terisi, kemudian kita lanjut yang kedua, kemudian lanjut yang ketiga, kemudian dioptimasi. Kalau kita optimasikan, yang diperlukan judulnya sama linknya dari masing-masing media kita. Nah, terus kadang-kadang sampai sini ada yang tanya biasanya, Mas, kenapa kok mereknya kita ditaruh di belakang? Kenapa nggak ditaruh di yang depan? Pertanyaan saya, apakah mereknya teman-teman sudah dikenal sama orang? Apakah mereknya kita sudah terkenal? Apakah kita punya modal yang besar untuk branding? Jadi kita nggak boleh egois, kita harus perhatikan nomor 1, kebutuhan mesin. Kebutuhan mesin ini kata kunci. Kemudian kebutuhan konsumen, yang dibutuhkan konsumen ini nomor HP-nya, agar dia menghubungi kita. Jadi kalau branding itu harus kita taruh di belakang. Kita mengutamakan konsumen ini biar menghubungi kita. Kita utamakan kebutuhan mesin, biar iklan kita diindeks sama Google. Kemudian kalau setiap ada perubahan jangan lupa di save ya. Jangan lupa di save. Baik itu file di Excel maupun file di Word atau mau di Notepad. Jangan lupa setiap ada perubahan langsung save atau Ctrl S gitu aja. Kemudian saya tekankan buat teman-teman sekalian buat untuk merapikan datanya dari awal atau melakukan manajemen data. Biar nanti kalau teman-teman nggak bingung waktu optimasi, bingung waktu mau promosi, biar teman nggak bingung. Ya kalau produknya kita cuma 1, kalau produknya 5, kan nanti kita bingung sendiri. Ini datanya nyimpen di mana, ini datanya nyimpen di mana. Dan kalau perlu teman-teman bisa backup datanya di email. Di Google itu ada, di Gmail itu ada fasilitas namanya Google Drive kalau nggak salah. Silakan datanya di backup di situ atau disimpan di internet. Kalau di Google mungkin di Google Drive. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk tutorial kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian. Terima kasih untuk mungkin barangkali teman-teman yang ada pertanyaan ataupun mau request tutorial, teman-teman bisa komen di Facebook saya atau bisa langsung inbox di Facebooknya saya. Saya Rizky Pahlawan, terima kasih, semoga bermanfaat.